Ya, halo. Selamat malam teman-teman. Kita mulai aja ya presentasinya. Eh, jadi plannya hari ini kita akan presentasi untuk UTS. Tadi udah ada dua yang ready. Yang pertama ada Mas Didi, lalu ada Mas Alex. Tapi kalau setelah itu kita masih ada waktu, dipersilakan ya buat teman-teman yang udah ready. Kalau gitu, saya mulai ya. Silakan mungkin Mas Didi di show aja untuk presentasi. Thank you. Udah kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan SRS, yaitu Software Requirement Specification, dengan temanya itu judulnya Time Attendance atau aplikasi absensi yang ada di tempat saya bekerja, itu yang saya lagi mau dibangun ya. Ini ya. Untuk pendahuluan, latar belakang dari permasalahannya yaitu melatar belakangi pembangunan aplikasi ini dikarenakan PT karyawan PT Tangerang Mitrakum tersebut tersebar di berbagai daerah. Terus alasan pembangunan aplikasi Time Attendance ini untuk memecahkan masalah tersebut, dikarenakan yang tadi tempat karyawan itu selain di kantor ada di berbagai daerah, makanya butuh aplikasi absen ini. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi absen ini untuk memonitor karyawan, dua untuk menghitung lembur karyawan. Ruang lingkupnya, aplikasi yang dibangun memiliki beberapa jenis user. Apabila banyak user, maka spesifikasi siapa yang menjadi super user atau administrator dan siapa yang menjadi user biasa. Nah, aplikasi yang dibangun aplikasinya ini juga berbasis web dan mobile. Terus pembuatan aplikasinya juga yang dibangun itu yaitu oleh tim PD dan PDIT. Itu product development ya. Benefit produknya, benefitnya itu biasa untuk menghitung jumlah lembur sesuai dengan undang-undang Detaker ya. Bila mana udah 40 jam kerja selama 1 minggu, bahwa selebihnya itu udah dinyatakan lembur. Referensi untuk pembuatan SRS ini diantaranya ini ada saya referensinya dari pihak BOD, ini nama-namanya pihak keuangan, manajer HRD, manajer service delivery, manajer hub operation dan koordinator. Sebenarnya yang lebih ininya perannya yang banyak menggunakan dia manajer service delivery dan koordinator intinya. Kebutuhan dari perangkat lunak, deskripsi umum sistem, aplikasi time attendance atau aplikasi absen ini adalah platform yang bisa digunakan oleh HR atau perusahaan untuk memantau kehadiran karyawan atau pegawai secara online. Umumnya integrasi dengan sistem pengolahan cuti atau payroll perusahaan ini serta administrasi HR lainnya, sehingga memudahkan operasional HR sebelumnya bersifat manual. Aplikasi time attendance atau aplikasi absen ini akan secara real time, baik waktu dan lokasi, karena sudah menggunakan Google Maps. Fungsi utama perangkat lunak. Fitur aplikasi ini diisi dengan fitur direncanakan dibangun dalam aplikasi ini. Satu, ada fitur login. Nah, siapapun pengguna aplikasi harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Untuk username dan password yaitu disamakan dengan usernya karyawan atau yang udah di-create. Nah, ada juga home, tampilan berfungsi absen di dalam menu home. Di dalam menu home itu ada tipe opoknya, apa pekerjaannya, aktivitasnya apa, daily-nya, Google Location dan upload file, pekerjaan-pekerjaan yang bisa diupload tuh. Di dalam menu check approval juga di dalam cek
cek approval, koordinator mengecek teknisinya sesuai di alamat yang diperintahkan. Terus waktunya sesuai apa enggak. Kalau sudah sesuai, koordinator biasanya approval ataupun reject. Untuk menu report, apa saja yang sudah dikerjakan biasanya mengecek jumlah jam dalam 1 minggu. Nah, kalau sudah 40 jam dalam 1 minggu, bahwa karyawan kelebihan dijadikan lembur. Kalau untuk setting daily itu koordinator yang biasa setting hari libur perusahaan. Kalau kerja di hari libur dinyatakan lembur. Nah, ini model use case-nya dalam diagram ada aktornya itu user ya, usernya atau teknisinya. Di dalam aplikasinya ada home, request overtime, check approval, report, setting day dan setting hari libur. Nah, untuk koordinator itu pertama ini akan memerintahkan ke si teknisi ada kerjaan apa saja di sini, terus baru si karyawan karyawan langsung absen pas mau berangkat. Terus setelah sampai di lokasi itu check out. Karena ini ada beberapa check in check out dalam 1 hari. Kalau udah apa yang mau dikerjakan juga sama, itu harus check in. Setelah pekerjaan selesai, check in berserta ada reportnya. Nah, di dalam cek approval ini koordinator tuh udah sesuai gak kerjaannya. Kalau udah oke, kalau udah sesuai maka akan di approval. Nah, di sini juga ada manajer HSD ya, service delivery bisa ngecek approval-nya karena ini atasan dari koordinatornya. Nah, terus setelah di oke, tidak ada manajer juga bisa mereject atau enggak kalau setelah di approval. Setelah ini udah oke sukses, ada reportnya itu ya akan diolah HRD yang akan menyatakan dia masih berhak lembur apa enggak di sini. Kalau udah 40 jam kerja dalam 1 minggu itu udah dinyatakan lembur. Untuk definisi dari aktornya itu ada user, ini user dapat perintah dari koordinator sesuai tipe of work-nya tipe of work-nya itu ada instalasi, dismantle, maintenance, pengajuan, BA, perjalanan antar lokasi, relokasi dan reposisi. Setelah mendapatkan perintah user akan absen perjalanannya setelah sampai ke lokasi serta mengecek sesuai tipe pekerjanya dan memberi laporan ke koordinator. Nah, koordinator ini mengecek alamat sesuai atau tidak dan mengecek juga jam kerja sesuai atau tidak. Kalau sesuai akan di-approve. Manajer service delivery akan meng-approve juga dapat sudah di-approve, koordinator juga menyetujui atau tidak kalau sudah di-approve gitu. Ini ada HRD akan mereka pekerjaan kalau sudah dapat 40 jam atau kurang akan dibayar sesuai gaji. Kalau lebih lebih dari 40 jam, kelebihannya akan dibayar kelemburan. Nah, kalau ini definisi ya, untuk simbol ini ada aktor memiliki peran orang sistem atau alat ketika berkomunikasi dengan use case, dan ini use case abstrak atau instruksi antar sistem aktor, dan garis ini action abstrak dari penghubung antar aktor dengan use case. Nah, di sini ada spesifikasi tambahan non fungsional. Aplikasi ini akan di cloud, di server sendiri yang akan menggunakan IP public, HTTPS dan sewa Google Map. Karena ini harus sewa sekarang, agak free lagi Google Map-nya. Nah, glossary ini daftar kata ya, atau kamusnya. Ada aktor tadi udah saya jelaskan, mewakili peran orangnya atau sistem, use case, abstrak dari instruksi antar sistem dan aktor, association abstrak dari penghubung antar aktor, penghubung use case dan
dengan use case. Ada IP public. IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk dalam jaringan yang tanpa batas ya. HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Security gitunya. Singkatannya ya. Ada Google Map. Google Map adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360 derajat, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk kepergian dengan jalan kaki atau mobil seperti atau angkutan umum. Oke Pak, terima kasih Pak. Segitu Pak. Oke, terima kasih Mas Didi. Dan teman-teman ada yang mau bertanya? Ini bisnisnya apa sih Mas? Bisnisnya itu telekomunikasi Pak. Telekomunikasi ya? Artinya Ya, ini absensi untuk orang lapangan gitu ya? Lapangan ya betul. Oh. Sebenarnya alasan membuat aplikasi ini untuk menekan jumlah lembur, pengeluaran lemburnya. Jadi saat ini masih banyak yang klaim bahwa dia lembur gitu. Iya betul. Terus lokasinya juga kita kan nggak tahu apa benar sesuai dengan lokasi yang dituju apa enggak gitu. Ya, ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Dipersilakan langsung open mic aja ya. Oke, kalau belum ada, Mas Didi boleh ke benefit produk nggak? Ini ya. Ya, thank you. Bisa menghitung jumlah lembur. Oke, ini mungkin bisa, saya melihatnya mungkin nggak cuma menghitung jumlah lembur ya, justru yang menurut saya paling utamanya tuh di sini adalah untuk monitoring ya. Iya betul. Monitoring activity. Nah, yaitu mungkin yang harusnya Mas Didi put juga di sini. Oke, kalau menghitung jumlah lembur, oke gitu. Tapi dan mungkin bisa ditambahkan gitu, menghitung jumlah lembur dengan otomasi gitu ya. Karena kan kalau saat ini mungkin dari tim HR tuh ngerekap gitu ya, rekap dari masing-masing koordinator gitu ya, di-collect masing-masing nanti dihitung manual gitu ya. Ya betul. Dan itu juga sih Pak, pengeluaran untuk kertas juga membengkak sebenarnya Pak. Ya itu bisa dimasukin. Artinya efisiensi cost terhadap operasional gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Saya catat. Oke teman-teman, kalau ada tambahan lagi mungkin persilakan. Soalnya tadi saya lihat ada input activity, itu kan sebenarnya kita nggak sekedar check in check out gitu ya, tapi di situ ada daily monitoring gitu oleh koordinator atau atau manajemen lah. Ini cek Oke. ada beberapa kali Pak. Sebenarnya ada bisa kalau diinstruksikan kerjanya ke beberapa lokasi tuh check in check outnya juga beberapa kali. Oh. Ada yang bisa, ada yang nggak dihitung juga sebagai itu, sebagai ibaratnya stay di kantor juga nggak dihitung sebagai kerjaan. Kalau dalam itu 40 itu. Oh, stay di kantor nggak dihitung kerjaan, Mas? Iya, nggak dihitung. Tapi kalau emang belum 40 jam itu tetap dapat uang gaji sesuai standar yang ditetapkan. Nggak ke lemburnya. Siapa yang ditunjukkan itu ke lemburnya, Pak. Untuk lemburnya. Oke, terus gimana caranya dia benar bahwa dia emang kerjanya lagi di sini gitu. Itu berdasarkan approval aja atau ada sebelumnya lokasinya. tuh Lokasi, atau Pak. sebelumnya koordinator kayak inputin nih nanti si petugas lapangannya dia akan visit ke mana gitu. Nanti check in check outnya akan mengikuti itu gitu. Atau seperti apa?
Kalau itunya apa, pertama kita ditentukan lokasi mana, sesuai dengan yang kan koordinator udah punya latitude itu lokasinya gitu. Begitu absen akan generate kan, lokasinya sesuai dengan itunya, yang di Google Map itu. Kalau emang itu paling nggak terlalu jauh lah, jaraknya gitu, antara antara yang apa ya, Iya, ya. misalnya Titik yang ditentukan oleh itu kan koordinator sama ketika check-in iya, itu jarak berapa meter masih oke lah gitu kan. masih oke lah gitu itunya, Pak. Artinya di depan tuh si koordinator ada input dulu kan, si Oh iya, petugas udah tahu. lapangan A, eh, petugas lapangan A dia harus kemana gitu kan, ada yang di input tuh titiknya di mana. Iya Nah ada. itu tadi diakomodir kan sih. Apa, Pak? Yang Tadi sebenarnya diakomodir di sini di use case eee, tadi kayaknya di use case saya belum itu kayaknya, Pak. Cuman belum masuk ya. menentukan dari perintah dari koordinator, itu aja, Pak. Oke, ya mungkin bisa Tambah dimasukkan tuh juga. Mas. Artinya Oh, ada koordinator bisa input activity, daily activity dari eh, tugas lapangannya gitu kan. mhm, oke, Pak. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mas Farhan. Misalnya pakai Oh iya, aplikasi di iya HP iya. kan. Silakan. Silakan Mas Didi Ya, kalau mau jawab. ini yang saya dari Mas Farhan ya, absensinya dipakai aplikasi di HP kan, ya Mas. Kalau HP-nya tertinggal gimana? Ada sebenarnya di browser juga bisa Mas, pakai kalau seandainya kita ketinggalan, tapi harus pakai yang akurat itu pakai Chrome ya. Chrome itu musti kita agak, akurat lah untuk lokasinya. Asalkan, internetnya lancar gitu, itunya. Itu aja kalau nggak bawa. Kalau seandainya emang nggak ada jaringan nggak ada jaringan kadang-kadang itu ke pedalaman ya, dari awal udah ada input manual juga, udah koordinasi dengan koordinya gitu, itunya Mas. Oke, Ya tadi ada pinjam pakai pinjam Chrome. pinjam juga bisa Mas, pinjam bisa, karena punya akun juga, akun masing-masing, tadi itunya, yang penting jangan lupa akunnya. Iya. Mas tadi ada pakai Chrome ya. Itu mungkin bisa Iya, dimasukin ke non fungsional. Tadi udah apa masuk belum? itu ya, Iya, pakai Chrome juga ya itunya. iya. Oke Pak, siap, saya catat dulu. Iya. Oke, karena tadi ada bilang pakai public cloud ya. Berarti ini aplikasi web based ya. Terus ya. Web base. Kalau pakai itu sih sebenarnya, aplikasi cuman bukan Android sih, ibarat yang responsif aja, mobile yang web web responsif itunya, Pak. Iya, iya. Bisa mungkin bisa di show lagi use case-nya, Mas. Ya, Use case-nya bisa di show lagi. use case. Ini, Pak. Aduh, agak di zoom Mas. Nggak kelihatan. Di HP ya, Pak, maaf. Iya, iya. Sebentar ya, saya dipanggil. Oke, Pak.
Halo, oke. Sorry, sampai mana tadi kita? Use case ya. Oke, Mas, mau tanya. Tadi untuk overtime gitu ya, itu nantinya benar-benar kalkulasi dari eh, absensi ya, check in check outnya itu ya. Iya, Pak. Jadi dia ambil ambil dan check in hari pertama, terus ambil dan check out di jam terakhir gitu ya. Iya, betul. Betul ya. Oke. Terus setelah lembur gitu, ada ini nggak? Apa? Ada approval gitu nggak dari koordinator? Iya, dia akan mengecek, si koordinator itu mengecek kerjaannya sesuai koordinatnya, terus Ah, jamnya sesuai apa enggak, terus kerjaan di report kerjaannya udah jalan apa enggak. Kalau emang udah ya di-approve, Pak. oke. Jadi artinya koordinator HR itu dapat data itu ketika koordinator udah approve ya. Iya, koordinator udah approve, terus, manajer dari supervisor ini kan, udah ngecek juga, baru data itu yang terakhir ke HR. Oke. Jadi nggak based on apa? Nggak based on request di awal gitu ya. Saya mau Enggak lembur nih hari ini gitu. enggak. Kalau kalau itu beda lagi, Pak. Yang sistem yang ada itu ada absen absen beda Oh, lagi yang itunya, it- itu di luar ini, di luar di teknisi. sistem ini. Heeh. Oh, oke oke. Oke, Eh, ini ada check dan approve. Itu kan untuk ini ya, untuk memastikan bahwa daily activity-nya udah sesuai gitu. iya betul. Nah, saya nggak ngelihat ada ini nih, functional untuk check in check out dari si aktor. Use case-nya belum ada ya kayaknya. Iya belum ada. Wah, Nah, itu harus harus ada ya. iya. Bentar saya tambahin, Pak. Iya, Pak. Oke. Terus itu aktor yang paling bawah sebelah kanan tuh apa Mas? Admin ya? Mana? Oh, HRD. HRD ini ya. Dia setting setting jam kerja aja atau yang tadi yang untuk karyawan lapangan ini dia akan masuk ke hari ini aktivitinya akan kemana itu belum ada berarti ya. Itu harusnya koordinator kan. Koordinator yang itunya. Itu berarti ada kurang satu use case lagi ya. Kurang ya, Pak. Iya, Pak. Nanti minta tolong kan. Oke, Pak. Dilengkapi, Pak. Siap, Pak. Ya. Oke. Oke teman-teman. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau nggak ada, Mas Didi silakan ditutup ya. Oke. Oke, Close buat Mas Didi. oke, terima kasih ke semuanya yang udah mungkin sedikit gambaran aja ini tentang yang saya develop, mungkin bukan develop juga udah ada sebagian udah running ya. Eee, Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Didi. Oke, yang lain Mas Alex udah sampai. Kayak mungkin Mas Didi nanti itu agak lebih didetailkan lagi aja ya, yang tadi poin-poinnya. Pak, Karena ada saya beberapa. detailin lagi, Pak. Ya. Oke, Mas Alex sudah sampai atau ketua kelas dulu nih, Mas Gali? Atau yang lain silakan kalau ada nih presentasi. Oh, masih di jalan. Yang lain? Mas Gali? Saya absen satu lagi ya. Mas Ahmad Fauzi. Oh, Mas Aji mau presentasi? Ayo, teman-teman. Sambil nunggu Mas Kurang Alex. lengkap, Pak. Nggak apa-apa, Mas Aji. Kurang lengkap, Biar dapat insight aja dari teman-teman yang lain. apalagi Nah, apalagi nggak ada use case-nya. tapi udah ada scope dan fungsionalnya, Pak. Nggak apa-apa, mungkin bisa dipresentasi, Mas Aji. Nanti biar dapat insight dari teman-teman yang lain. Melengkapinya gampang. Yuk. Bentar, tunggu sebentar ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan mengintegrasikan ya SRS dari aplikasi ya intervensi ini aplikasi Kocilok apa aplikasi eh, bisnis hiburan sih. Langsung ke ini mic nyala ya Pak? Aman, Mas. Tadi Oh, aplikasi apa, Mas? Sorry. Kocilok. Wacilok. Oke. Kedengeran nggak? Jelas ya Ya, suaranya ya. kedengeran. Aman, aman. Jelas, jelas, jelas. Langsung ke pendahuluan aja ya. Eh, langsung ke mana Pak? Ini Pak, Ya, itu boleh, Mas. Latar belakang. latar belakang dulu deh. Eh, Aplikasi itu kan macam-macam ya, mulai dari yang paling berguna kayak bukan paling berguna juga sih. Mulai dari yang berguna banget ya gitu kayak aplikasi ojek online sampai aplikasi yang jadi bilang cuma buat orang iseng kayak aplikasi chatbot sama pacar virtual gitu yang kita dibikin serba salah terus jawabannya kan. Nah, dari ide itu saya jadi kepikiran nih, orang kalau misalkan lagi iseng lagi gang gitu ya, biasanya kan orang makan kuaci. Nah, gimana kalau bikin aplikasi buat dia, contohnya hitung orang makan kuaci berapa banyak gitu kayak gitu. Terus tujuannya sebenarnya ya menyediain pengalaman yang menyenangkan dan hibur bagi pengguna ya. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, ini aplikasi lebih ke hiburan, ruang lingkupnya. Aplikasinya targetnya bisa dipakai di iOS dan Android. Terus fitur-fitur utama kayak melacak jumlah kuaci yang dimakan, campuran kuaci, kalkulator kalori kuaci, kuaci camp itu kayaknya sama ini. Pengumpulan stiker, pembaruan rekaman, ada kuaci chat buat ngechat ke sesama pengguna. Udah kesalahan mungkin eh, gimana ya, kalau kalau ada kesalahan tuh kayak lebih ke salah ngelepas kuaci misalkan gitu. Dan integrasi media sosial. Batasan masalahnya ada, server yang dibangun itu nggak melacak konsumsi makanan selain kuaci gitu kayak makan nasi atau ya, yang lain gitu kita nggak hitung gitu. Terus aplikasi tidak memberikan rekomendasi gizi atau saran kesehatan terkait konsumsi selain kuaci. Tidak ada fitur berbagi, tidak ada fitur interaksi atau komunikasi antar pelanggan. Em, ini saya lupa update mungkin ya. Ya, nggak ada, cuman bisa apa namanya di share aja gitu ya achievementnya. Aplikasi tidak mengintegrasikan fitur atau fitur pembelian atau pemesanan kuaci. Ya, kalau mau beli kuaci mendingan warung terdekat aja ada kan. Terus aplikasi tidak menyimpan data konsumsi kuaci secara online atau di cloud, jadi cuma disimpan di pengguna aja. Kocilok ditujukan untuk semua pengguna yang menyukai kuaci dan mencari hiburan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap aplikasi ini dapat menarik perhatian orang dari berbagai usia dan latar belakang. Ya, nggak ada batasan usia harusnya ya, kalau cuma kuaci kayak gini. Eh, Kapan, nanti lah mungkin singkatan bisa di nanti langsung ke pembahasan ya, konsep dasar definisi aplikasi kuaci. Aplikasi kuaci log adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melacak dan mencatat jumlah kuaci yang dikonsumsi oleh pengguna. Sama kayak yang tadi ya, aplikasi ini menawarkan pengalaman yang menyenangkan dan interaktif, menjaga semangat hiburan dan kekonyolan dalam penggunaannya. Fungsionalitas pertama antara lain pencatatan konsumsi. eh, Pengguna dapat mencatat jumlah kuaci yang mereka melalui antarmuka pengguna yang menjadi statistik dan riwayat.
aplikasi menyediakan statistik dan riwayat konsumsi kuaci yang membantu pengguna melihat tren dan perkembangan penggunaan mereka dari waktu ke waktu. Jadi kemarin dapat kuaci, makan kuaci berapa banyak, kita ada peningkatan atau enggak gitu. Pengingat dan notifikasi, nah ini nggak terlalu penting ini kalau cuman ini. Mungkin kalau kebanyakan eh, saya cari tahu lagi nantinya ya, kalau mungkin kebanyakan ada yang alergi atau enggak, mungkin tenggorokannya sensitif mungkin sama kuaci gitu ya, ada batasannya gitu, nanti ada pengingat notifikasi baru mungkin itu lebih berguna gitu. Fitur berbagi, jadi achievement atau kuaci yang dimakan gitu ya bisa di share ke teman itu melalui kayak foto, ada frame-nya mungkin atau semacam itulah, video gitu. Untuk UML, saya mohon maaf banget ini kemarin belum sempat bikin UML-nya. Bahkan saya juga bingung use case-nya kayak gimana, aplikasi kayak gini masih belum nggak sengaja kepikiran pas lagi ya, penuh momen. Deskripsi umum, pertama konteks aplikasinya, aplikasi Quadlock dapat install di smartphone kayak Android dan iOS. Karena kan pasti butuh kamera juga kan, kemudian targetnya juga orang iseng kan nggak mungkin buka PC ya. Aplikasi ini menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna dengan fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam mencatat dan melacak konsumsi kucing mereka. Saat yang diharapkan memantau dan melacak konsumsi kuaci, pola konsumsi dan kebiasaan pribadi dalam konsumsi kuaci, memotivasi diri sendiri untuk menjaga kebiasaan konsumsi yang sehat, berbagai pencapaian dan interaksi dengan teman-teman melalui medsos, menyimpan catatan sebagai konsumsi kuaci sebagai referensi masa depan. Jadi nanti bisa dilihat lagi di masa yang akan datang gitu ya. Menemani pengguna makan kuaci di waktu senggang. Jadi selagi makan kuaci itu nggak makan doang gitu. Jadi ada kegiatan lain. Asumsi dan ketergantungan. Pertama, asumsi pengguna aplikasi memiliki perangkat seluler smartphone yang kompatibel dan menjalankan sistem operasi Android atau iOS. Dua, koneksi internet tersedia untuk mengunduh dan memperbarui aplikasi, serta untuk berbagi pencapaian melalui media sosial. Selain itu, nggak butuh internet. Pengguna memiliki pengetahuan dasar dalam menggunakan perangkat seluler dan aplikasi mobile. Aplikasi Kuacilok tidak bertanggung jawab atas kualitas atau keaslian kuaci yang dikonsumsi oleh pengguna ya. Kita nggak tahu kuacinya ya. Lagi mereknya juga kan kita nggak di- nggak dibahas di sini merek kuacinya. Pergantungan aplikasi Kuacilok membutuhkan akses ke sensor perangkat seluler seperti sensor gerak untuk mendeteksi aktivitas pengguna terkait konsumsi kuaci. Tergantungan kedua, aplikasi Kuacilok dapat mengintegrasikan dengan platform media sosial untuk memungkinkan pengguna berbagi pencapaian mereka dengan teman-teman. Spesifikasi secara fungsional ya, registrasi pengguna harus menyediakan fitur registrasi pengguna baru, ya ada nama kayak gitu ya. Pengguna harus dapat membuat akun dalam menyediakan informasi seperti nama, alamat, email, dan kata sendiri. Kayaknya ini, kalau ini sih lebih ke biar bisa sharing ke teman itu ada infonya kita, info pribadi gitu ya. Itu harusnya opsional sih. Kita harus memvalidasi keunikan alamat email, ini nggak terlalu perlu lah. Lanjut ke pencatatan, pengguna harus dapat mencatat jumlah kuaci yang dikonsumsi setiap kali menggunakan aplikasinya ya.
Sistem harus menyimpan catatan konsumsi pengguna untuk referensi dan analisis selanjutnya. Pengguna dapat menambahkan catatan tambahan seperti waktu dan lokasi. Statistik konsumsi. Sistem harus menghitung dan menampilkan statistik konsumsi kuaci pengguna termasuk jumlah total kuaci yang dikonsumsi, rata-rata, dan grafik perkembangan seiring waktu. Grafik perkembangan konsumsi kuaci seiring waktu. Pengguna harus dapat melihat statistik konsumsi mereka dalam periode waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Lalu sistem juga dapat memberikan peringatan kepada pengguna untuk mengonsumsi kuaci dalam interval waktu tertentu yang dapat diatur. Pengguna harus dapat mengatur preferensi pengingat seperti waktu pengingat dan frekuensi pengingat. Untuk non-fungsional antar pengguna, pertama harus menarik ya, karena memang buat hiburan. Dua, antar pengguna harus mendukung bahasa Inggris sebagai bahasa utama dan bahasa Indonesia juga tentunya. Targetnya mungkin dua bahasa itu aja. Lalu antar pengguna harus mudah diakses dan digunakan pada perangkat seluler dengan sistem operasi Android dan iOS. Kinerja aplikasi harus memberikan respon yang cepat terhadap tindakan pengguna seperti mencatat konsumsi kuaci dan mengakses statistik. Aplikasi harus mampu menangani volume data konsumsi kuaci yang signifikan tanpa mengurangi kinerja. Jadi mungkin data yang pertama nggak perlu bisa dihapus otomatis gitu. Keamanan aplikasi harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi informasi pengguna, enkripsi data, dan perlindungan agar akses tidak sah. Dan terakhir penutup. Ya, dari itu aja ya. Kayaknya penutupnya nggak terlalu penting kan. Kayaknya terima kasih atas perhatian dan dedikasi Anda dalam membaca dokumen teras ini. Kami berharap bahwa aplikasi Kuaci dapat menjadi pengiring setia dalam melacak konsumsi Kuaci Anda dengan penuh keceriaan. Ya, terima kasih. Oke, thank you Mas Aji. Teman-teman ada pertanyaan? Ini unik ya. Ini aplikasi saya butuhin. Suka banget Kuaci. Anak saya juga. Jadi, ya, Mas Aji suka merek apa, Mas? Ya, Pak. Kenapa? Saya suka merek Tabo, Mas. Kalau saya jarang, Pak, sebenarnya. Itu karena lagi panik aja, Pak. Lagi panik, tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Bener-bener. Ya. Kenapa? Bener-bener sebelumnya harusnya mah kita kali mikirin yang lain gitu ya. Ini tuh, pokoknya lagi panik banget waktu itu. Jadi apa ada ide random gitu masuk kotak. Ya, ya. Ya, Iya, Mas, siapa tahu berguna. ya, tapi hasilnya jadi kayaknya juga bingung mau use case-nya kayak gimana ini aplikasi. Ya, pasti kalau bikin use case biasanya pendekatan gitu. Mas Aji lihat ada beberapa aktor. Artinya kan ada ini kayak ya, user pengguna gitu. Pasti nanti ada admin dong. Pendekatannya Iya, adalah itu. iya, Aktornya dulu lihat. Setelah aktornya baru apa yang perlu disubmit admin, kan biasanya sifatnya adalah konfigurasi kayak tadi. Kalau Mas Didi ada satu kayak ada input day gitu ya, working day, kayak gitu-gitu tuh yang perlu pendekatannya dari situ gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? iya. Kalau nggak ada mungkin sambil di share kali Mas, biar mungkin dari situ nanti teman-teman mau tanya sesuatu. Di share kemana maksudnya, Pak?
grup Telegram, WA, atau di chat. Oh enggak, share screen-nya maksudnya. Oh, di share screen. Hilang share screen saya. Paling atas dulu deh, Mas. Ke ini apa? Benefit of product. Hmm, Oke. Ke atas, Mas. Jadi di atas ya tadi benefit produk setelah latar belakang itu apa? Oh, enggak ada ya. Oke. Kayak tadi sih dari benefit produk udah oke lah. Udah artinya ditekankan di sini adalah membangun sebuah community baru gitu ya. Di mana community-nya itu bisa saling sharing gitu. Nantinya community-nya ini berdasarkan kesukaannya gitu. Jadi mungkin aplikasi kayak gini bisa jadi nantinya akan berguna buat marketing atau untuk research market. Nah, itu mungkin bisa dimasukin, Mas, di tadi harapannya. Iya, Pak. Mm-mm. Ya, atau mungkin bisa membangun orang-orang agar bisa lebih suka terhadap kuaci gitu ya, karena ada experience baru. Otomatis kan petani-petani bunga matahari itu kan akan makin ini Iya. ya, akan makan Iya. banyak yang beli gitu. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan. Nah, saat ini kan belum ada tuh kayak gitu tuh. Jadi ini bisa jadi buat riset market untuk beberapa merek-merek kuaci itu bisa dimasukkan. Sisanya sih mungkin dilengkapin aja, Mas. Use case, flow prosesnya itu nanti minta tolong dilengkapin ya. Ini tadi pendekatannya mungkin dari Eh, aktornya dulu. Kenapa? saya saya up- saya lengkapi terus dikirim ulang atau gimana Pak maksudnya Pak? Iya, dikirim ulang aja. Ntar saya share ke email aja ya. Harus lengkapin dulu ya. Use case-nya juga Iya, agak iya. bingung. Soalnya saya Pak use case-nya. Gak apa-apa dipikirin aja dulu, Mas. Dipikirin dulu aja. Tadi ada user, ya mungkin ada admin gitu, atau mungkin uh, nantinya level usernya juga dibedain gitu. Ya kayak gitu-gitu loh, Mas. Mungkin bisa dipikirin dulu. Gak apa-apa. Santai aja. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, bisa ditutup mungkin, Mas Haji. Kita next ke selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Mas Alex, udah nyampe? Udah, Pak. Oke. Mungkin kita ini sekarang terakhir ya. Nanti kita set lagi untuk schedule presentasi selanjutnya. Oke, silakan Mas Alex.
izin share screen ya Pak. Sudah terlihat Pak screen-nya? Udah Mas, Ya, Aman, Mas. selamat malam. aman. Ya, selamat malam Pak Aldi dan rekan-rekan. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang SRS dari sebuah Point of Sale System atau POS. Sebenarnya di sini juga masih banyak kekurangan di sana sini sih untuk dokumen SRS-nya. Pertama ini table of contents-nya, terus kemudian di sini ada contoh dari revision history, ada tanggalnya dan apa aja yang diubah ya. Terus kemudian versinya, contohnya di sini di versi 1.1 ditambahkan adanya fitur untuk electronic receipt atau bill elektronik ya. Kemudian kita masuk yang pertama untuk pengenalan dan tujuan. Jadi dokumen ini mendiskusikan tentang software point of sale atau POS yang banyak dipakai oleh retailer terutama ya. Kemudian tujuan utamanya dari software ini adalah untuk mencatat transaksi penjualan ya. Dan ini untuk lebih spesifiknya untuk toko-toko yang fisik. Jadi bukan untuk e-commerce atau toko online. Istilahnya tradisional atau yang brick and mortar ya, sering disebutnya. Jadi selain dari untuk merekod atau mencatat transaksi penjualan, POS ini yang kita namakan nama produknya Target gitu, juga mempunyai fitur untuk basic inventory management, terus kemudian ada shift management untuk kasirnya, kemudian ada reconciliation untuk data penjualan, dan juga report-report dasar lah yang dibutuhkan oleh retailer. Namun di sini dokumennya tidak mencakup integrasi dengan ERP atau accounting. Karena biasanya kan POS ini cuman bagian kecil aja karena dia cuma mencatat penjualan. Nanti tetap harus masuk ke sistem back-end yang lebih besar lagi dari suatu perusahaan yang biasanya di accounting atau ya, ERP. Terus ini dokumen convention-nya, priority sama software interface. Untuk intended audience-nya di sini dokumen ini untuk development team, project manager, untuk tester, dan juga untuk tim IT yang akan mensupport software ini ya, di sisi infrastrukturnya dan juga di sisi application support-nya. Terus kemudian product scope-nya. Oke. Jadi di sini yang ingin di-highlight adalah untuk POS ini mode utamanya adalah real time ya. Karena ada pengalaman juga dari ini pengalaman nyata dari pekerjaan. Karena perusahaan yang saya bergabung bergerak di bidang retail juga, dan sebelumnya kita memakai POS yang belum real time. Jadi di tiap-tiap toko itu ada database masing-masing dan nanti akan disinkronis ke database yang ada di pusat. Kendala yang sering terjadi itu kadang-kadang sinkronisasinya ini tidak berjalan sempurna 100%. Jadi masih ada data-data yang tertinggal di toko seperti itu. Jadi cukup memusingkan untuk waktu closing dari tim accounting ya, karena kan dari accounting dan finance dan tax itu mereka dikejar deadline untuk closing, untuk lapor pajak dan segala macam. Jadi kalau misalnya masih menunggu datanya final dan itu lama, itu cukup merepotkan untuk mereka. Terus yang kedua juga adanya inventory negatif ya. Jadi yang POS sebelumnya itu inventory-nya bisa negatif. Jadi misalnya stoknya tinggal 2 gitu, kemudian dijual 3, itu bisa dengan hasilnya stok untuk item itu jadi -1. Ini juga nantinya akan menjadi kendala di accounting atau finance-nya karena untuk perhitungan sales-nya, untuk perhitungan COGS segala macam stock on hand-nya akan cukup rumit kalau nggak diselesaikan sesuai dengan waktu closing-nya.
Oke, terus kemudian tadi seperti dibilang, jadi ada support basic inventory management juga, seperti untuk receiving atau menerima stok dari gudang, terus menerima stok dari toko lain, dan juga modul sederhana untuk melakukan stok opnam di masing-masing toko. Selain itu ada shift management juga untuk kasirnya. Terus ada customer management, jadi di mana customer bisa melakukan registrasi sebagai member. Kemudian ada opening dan closing. Di sini biasanya di tiap POS itu ada yang namanya opening. Jadi pada waktu pagi hari sebelum transaksi itu dilakukan opening dulu untuk tanggal hari itu misalnya. Terus kemudian setelah selesai akan dilakukan closing. Dan biasanya waktu closing itu akan di-print semua penjualan terjadi di hari itu, termasuk juga pembayarannya. Jadi untuk mereka bisa melakukan rekonsiliasi. Selain itu ada juga pricing dan promotion management. Terus kemudian reporting yang banyak dibutuhkan oleh retailer seperti stock on hand, terus best seller, terus rata-rata transaksi dan lainnya. Kemudian PS ini dibagi menjadi 2 modul. Yang pertama itu back office. Jadi back office itu lebih dikhususkan dipakai untuk user di headquarter ya. Jadi untuk bikin item master, untuk manage usernya, menambahkan user, menonaktifkan user, terus kemudian untuk melakukan setting dari pricing itemnya, dan juga untuk melakukan setting promotion. Terus yang kedua front office, ya ini front office yang dipakai oleh di frontliner atau di kasir di toko-toko. Kemudian benefitnya ini contoh aja. Jadi untuk average number transaksinya yang per bulan ini 500, kita harapkan nanti di tahun depan naik sekitar 20%. Demikian juga yang di tahun berikutnya lagi. Terus kemudian untuk average dari stok akurasinya itu yang sekarang katakanlah 90%. Jadi misalnya ada diskrepensi stok antara yang fisik dengan sistem, di tahun depan dan berikutnya kita harapkan bisa meningkat. Terus kemudian tadi untuk hari yang dibutuhkan untuk melakukan closing di accounting dan finance-nya, katakanlah untuk di tahun 2023 ini 15 hari, untuk tahun berikutnya akan dikurangin, targetnya dikurangin 5 hari, dan berikutnya lagi bisa berkurang lagi menjadi hanya 5 hari. Terus untuk goals-nya, tadi ya untuk merekod atau mencatat transaksi sales dengan lebih cepat dan akurat, terus juga melakukan minimalisir terhadap input yang salah input. Kemudian stoknya juga diharapkan lebih akurat, terus juga mengurangi adanya fraud yang ada di toko ya. Selain itu mengurangi juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan closing di bagian accounting. Scope-nya ini ada user and role management, terus kemudian ada user access, kemudian ada pricing dan promotion, ini untuk yang di bagian back office, sales module, terus kemudian item management ini juga di bagian back office, kemudian customer management, inventory, stock ini yang di front office. Referensinya di sini ada contoh, yaitu Mokapos, salah satu POS yang cukup terkenal yang di Indonesia. Terus kemudian di sini ada juga dokumen di web terkait dengan desain untuk sebuah POS. Jadi bagaimana desain sebuah POS yang bagus itu seperti apa, ini ada 2 part. Next-nya untuk deskripsi ya. Jadi secara perspektifnya ini tadi udah di-highlight, jadi sistem ini mendukung 2 mode, yaitu real time, di mana pastinya membutuhkan koneksi internet, dan juga versi offline, tetapi sangat disarankan untuk memilih mode yang real time, dan itu adalah default modenya, karena kalau misalnya offline, misalnya ada perubahan harga atau segala macam, tentunya tidak akan terupdate. Atau misalnya ada perubahan promosi yang secara mendadak seperti itu, tidak akan terupdate ke sistemnya. Dan juga melihat dari perkembangan koneksi internet yang sekarang, di luar Jawa pun sekarang koneksinya udah cukup bagus. Selain itu, kalaupun misalnya ada masalah koneksi dari ISP, dari pihak store pun mereka masih bisa melakukan
terkoneksi dengan menggunakan tethering dari handphone masing-masing. Produk functionnya ini sales transaction. Jadi contoh workflow-nya seperti ini. Pertama kasir ya. Di sini ada daily operation-nya. Dia login, terus kemudian akses main menu untuk di sales-nya. Terus kemudian dia ingin input transaksi sales ya, yang dari customer dan melakukan dan menginput transaksi pembayaran. Di sini customer melakukan pembayaran. Setelah selesai dia akan mencetak receipt-nya. Di sini setelah scan itemnya akan dicek oleh sistem itemnya itu ada atau tidak di sistem. Kemudian kalau ada promosi segala macam akan berlaku secara otomatis di POS-nya. Setelah mendapatkan net amount-nya, jadi berapa jumlah yang dibayar oleh customer akan pembayaran akan diinput di sini tipe pembayarannya apa aja, apakah cash, apakah debit, credit card, atau e-wallet segala macam. Kemudian nanti akan di-print invoice-nya. Di sini untuk stok transfernya. Jadi di sini untuk stok transfernya bisa support dari warehouse ke toko, dari gudang ke toko, atau sebaliknya dari toko ke gudang, atau antar toko. Jadi nanti begitu stok ditransfer dari pengirim ke tujuan, dari pengirimnya stoknya akan langsung berkurang, akan langsung mengurangi di pengirim, dan stok itu akan masuk ke good in transit atau GIT. Setelah masuk GIT, kalau barangnya udah sampai ke penerima dan sudah diterima di sistem, akan hilang dari GIT dan stoknya akan masuk ke penerima. Oke, selain itu ada juga untuk adjustment stoknya, karena di retail itu salah satu hal yang cukup wajar ya jika ada perbedaan antara fisik dan sistem. Jadi untuk kalau misalnya ada perbedaan, biasanya dilacak dulu kenapa ada perbedaan itu. Jadi mungkin ada kemungkinan salah input atau salah scan. Misalnya harusnya warna merah, tapi yang terscan adalah warna hitam misalnya itu. Jadi nanti akan ada perbedaan antara sistem dengan fisik, dan mereka bisa mengajukan adjustment stoknya ini ke tim audit. Jadi mereka tentunya nggak bisa melakukan adjustment sendiri untuk stok di toko mereka. Mereka harus mengajukan ke tim audit yang di mana mereka akan melakukan adjustment plus atau minus. Oke, terus untuk aktornya ada customer, ada kasir. Di sini dia melakukan clock in, clock out, terus kemudian melakukan input sales. Bisa juga ada return ya, ada akses return, terus kemudian transfer dan receive stock. Jadi selain kasir itu ada juga sales assistant ya. Sales assistant itu SPG yang melakukan atau melayani customer. Di situ biasanya pada waktu melakukan input sales akan dicatat nih oleh kasirnya. Jadi misalnya untuk pembelian item A ini customer-nya siapa, terus kemudian asisten yang melayani itu siapa. Jadi akan dicatat di POS-nya ini, tujuannya nanti untuk perhitungan komisi. Kemudian ada tim IT ini sini untuk membuat item master sesuai dengan desain dan master yang sudah disepakatin. Terus kemudian ada bagian merchandiser di sini untuk melakukan atau manage pricing dan promotionnya. Untuk operating environment-nya di sini servernya kurang lebih seperti ini. Ada Windows Server. Di sini sistemnya berjalan di environment Windows. Jadi untuk servernya menggunakan Windows, dan ini ada recommended prosesor dan RAM segala macam. Untuk di BMS yang menggunakan SQL Server minimal 2008 Standard Edition. Terus untuk kliennya di sini juga ada Windows 7 minimal, terus prosesornya i3 dan seterusnya. Di sini ada dua, ada yang untuk Office dan untuk front office. Untuk constraint-nya sendiri, jadi sistemnya ini pastinya kan menggunakan DBMS ya untuk menyimpan semua data transaksi dan data-data lainnya. Dan di sini bisa ada dua pilihan, bisa on-premise atau cloud. Kemudian kalau misalnya memilih untuk opsi yang cloud, maka harus melihat adanya peraturan yang ada di
Indonesia ya, karena ada beberapa data itu yang harus disimpan di data center yang di Indonesia, jadi tidak boleh disimpan di data center di luar. Contohnya kalau nggak salah data customer ya, seperti itu. Untuk user documentation-nya di sini ada manual, ada installation manual juga untuk tim IT yang akan mensupport, terus ada basic troubleshooting, terus juga ada API documentation. Kalau misalnya nanti ada developer yang perlu untuk integrasi dengan POS ini, terus juga ada SOP. Terus untuk assumption dan dependensinya, untuk fitur yang electronic receipt ini membutuhkan tentunya email server ya, yang bisa disediakan oleh internal dari company atau bisa juga menggunakan email server yang disewa dari luar. Terus untuk electronic receipt-nya sendiri juga pastinya membutuhkan koneksi internet pada waktu mengirim electronic email tersebut. Dan di sini kalau misalnya electronic receipt itu tidak berhasil atau gagal, maka tidak akan di-retry lagi. Untuk user interface-nya, dia menggunakan graphical user interface ya, GUI, dan di sini adalah aplikasinya adalah aplikasi native, bukan web-based. Contohnya seperti ini. Jadi interface-nya untuk setiap modul mirip-mirip. Jadi di setiap modul itu akan muncul dulu list dari semua dokumen yang sudah pernah tersimpan di sistem. Akan muncul listnya. Nanti kalau double klik akan muncul detailnya. User juga bisa melakukan filter di sini yang di bagian atas. Jadi misalnya di filter berdasarkan parameter tanggal atau di parameter tokonya, customer-nya, dan lainnya. Terus kemudian untuk tampilan POS-nya kurang lebih seperti ini. Untuk hardware interface-nya dari store, di sini ada VPN connection. Jadi store harus melakukan VPN connection dulu ke internal network perusahaan. Nanti dari perusahaan ada application server yang nantinya akan connect ke database server. Terus kemudian dari application server ini ada koneksi juga ke email server untuk melakukan fitur tadi yang electronic receipt ya. Nanti yang nantinya akan masuk ke email customer. Oke, kemudian untuk pembayaran biasanya ada EDC mesin ya, disediakan oleh bank atau mungkin ada third party juga. Yang di sini biasanya ada interface dengan mesin POS. Sebagai interface-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk yang SMTP dari application server akan connect ke email server yang baik internal maupun eksternal untuk melakukan atau mengirimkan electronic receipt. Kemudian di sini edisi mesinnya menggunakan interface RS232 atau serial untuk terkoneksi dengan POS-nya. Jadi begitu kartunya di swipe di edisi mesin, kartunya akan terbaca otomatis di POS. Untuk komunikasi interface-nya lebih detailnya seperti ini. Contohnya di store ke central server tadi menggunakan VPN terlebih dahulu, terus dari application server ke email server menggunakan SMTP tentunya. Terus kemudian di edisi mesin tadi menggunakan port serial. Oke, terus kemudian ini untuk fitur-fiturnya. Fitur yang pertama itu yang sales transaction. Di sini ada penjabarannya, cuman dalam bentuk kata-kata ya. Yang pertama, kasirnya login dulu ke sistem, dan sistem akan melakukan checking username dan passwordnya. Kalau misalnya benar, ya dia bisa masuk. Terus kemudian dia akan menanyakan ke customer apakah punya member atau tidak. Kalau misalnya punya, maka kasirnya akan menginput nih member ID-nya ke sistem, dan sistem akan melakukan checking ke nomor tersebut. Kalau misalnya ketemu, akan dimunculkan nama customer dan points-nya. Next-nya, kalau misalnya nggak ketemu, maka pastinya kasirnya harus melakukan input ulang lagi ya, karena kan itu pasti nomornya ada kesalahan atau ada something wrong lah gitu. Kalau misalnya customer-nya bukan member, maka ada satu customer khusus yang disebut dengan walk-in. Jadi di sini semua data transaksi yang non-member disimpan di customer ini. Oke, terus kemudian setelah input customer, kasir akan melakukan scanning di barcode itemnya masing-masing.
atau bisa input manual juga, dan sistem akan cek di item ID tersebut ya, apakah item ID yang di input itu ada di sistem atau enggak. Kalau ada, akan dimunculkan nama barangnya dan detailnya, nama barang, size atau ukuran, warnanya, dan kemudian harganya juga. Terus kemudian setelah semua di input, kalau misalnya ada promotion juga akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Setelah semuanya selesai dan muncul nilai hasil akhirnya yang harus dibayar oleh customer, customer bisa melakukan bayaran sesuai dengan preferensi customer. Dan di sini transaksinya tidak bisa di-save kalau pembayarannya belum minimal sama dengan jumlah transaksinya. Jadi misalnya 1 juta, kalau pembayarannya masih 900.000 misalnya gitu, tidak akan bisa di-save. Jadi kasir harus input pembayarannya itu minimal sama. Kalau misalnya lebih, nanti otomatis akan muncul nilai kembaliannya. Terus ini requirement-nya stoknya harus available, terus ini tadi payment amount-nya kurang lebih harus minimal sama dengan nilai sales-nya. Terus untuk stok transfer dan receiving, tadi ya, jadi ini untuk stok transfer antar toko. Jadi sebelum mereka jualan nih misalnya stoknya belum ada, mereka harus melakukan receiving dulu karena sistem tidak mensupport untuk stok minus. Jadi waktu store toko mengirimkan barang itu juga akan dicek oleh sistem. Kalau misalnya nggak ada kuantitinya, nggak ada stoknya, mereka tidak bisa mengirimkan item tersebut. Misalnya cuma tinggal 10 gitu, terus mereka ingin membuat dokumen transfer dengan kuantiti 15, maka akan ditolak oleh sistem. Terus kemudian juga untuk penerima itu cuma bisa menerima dokumen JIT yang ditujukan ke mereka ya. Kemudian terakhir untuk itemnya yang diterima oleh penerima itu hanya item-item yang ada di list barang-barang yang di dokumen tersebut ya, yang di JIT dokumen tersebut. Jadi misalnya ada item ABC gitu, mereka tidak bisa input waktu receive, mereka nggak bisa input item B misalnya seperti itu. Oke, terus next-nya ini untuk stock opname dan adjustment. Jadi untuk stock opname nanti sistem akan melakukan user bisa melakukan print terhadap semua stok yang ada di sistem, dan akan ada satu kolom lagi di bagian paling belakang untuk stok fisiknya. Jadi setelah terprint semua stoknya, user bisa melakukan stok opname dan input di situ ya. Kemudian setelah itu di sini support untuk upload juga. Jadi setelah selesai upload, dan mereka akan bisa melihat diskrepensinya. Untuk next-nya mereka bisa mengajukan misalnya adjustment itu. Untuk stock out juga, stock out itu untuk stok yang stock out adjustment untuk stok yang keluar ya. Jadi di adjust out. Di sini tidak bisa juga untuk minus gitu. Jadi misalnya stoknya tinggal 2, mau di stock out 3 gitu nggak bisa. Untuk reporting ini juga fitur dari sistem ya untuk memberikan report-report yang biasa dibutuhkan oleh retail, seperti misalnya stock aging, dari stock on hand, ada sell through, stock cover, dan sebagainya. Untuk report ini user harus ada punya akses ya untuk mengakses report yang mereka inginkan. Electronic receipt yang tadi ya, di sini harus ada internet connection pada waktu mengirimkan electronic receipt ini. Terus untuk non fungsionalnya performance ini untuk koneksi internet yang di toko maupun warehouse ya, minimal 1 Mbps. Untuk safety, jadi di sini direkomendasikan untuk menggunakan UPS untuk mencegah dan melindungi data dan mencegah kalau misalnya ada mati lampu yang tiba-tiba ya, makanya yang akan menyebabkan datanya hilang atau korup. Terus security requirement di sini disarankan untuk menggunakan password yang kuat lah gitu, dan sistem akan mengecek passwordnya. Kalau misalnya terlalu gampang ditebak akan ditolak. Oke, terus kemudian untuk quality attributes-nya di sini lebih mementingkan untuk user friendliness ya daripada fitur-fitur yang canggih. Jadi di sini karena untuk yang di frontline, untuk modul utama POS-nya itu sendiri akan dipakai oleh kasir yang notabene mereka mungkin nggak terlalu tech savvy gitu ya.
dan mereka membutuhkan cara input yang simpel dan cepat. Jadi support untuk touchscreen menggunakan barcode scanner gitu misalnya untuk input barcode-nya dan lainnya. Bisnis rule-nya di sini untuk back office mereka bisa membuat item, pricing, promotion, dan yang bersifat manajerial lah. Untuk front office tujuan utamanya tadi untuk berjualan untuk modul sales dan juga untuk stok. Oke, ada requirements-nya di sini, ada regulasi dari Bank Indonesia bahwa untuk pembayaran dengan debit atau kredit card itu tidak boleh dilakukan double swipe. Jadi di sini arsitektur sistem atau yang mendesain dia harus mengetahui requirement ini ya, bahwa tidak boleh melakukan double swipe dan harus dilakukan interface antara kartu mesin EDC dengan mesin POS. Kemudian di sini untuk glossary-nya POS itu kan point of sale, terus GIT, good in transit, EDC itu electronic data capture, mesin yang dipakai untuk biasanya untuk dari bank untuk payment. Untuk OPNAM ini proses untuk periodik biasanya untuk melakukan perhitungan ya di stok fisiknya dan di compare dengan yang ada di sistem. Kemudian ini electronic receipt itu receipt atau bill yang tidak di print tapi dikirim melalui email secara elektronik. Terus di sini contoh aja nih untuk analisis modelnya di IRD-nya. Terus yang terakhir untuk ini yang to be determined mesin edisi mana yang akan dipakai karena akan efek juga ke integrasinya dan dibutuhkan juga dokumentasi integrasi dari masing-masing DC-nya. Terus apakah akan menggunakan cash register atau tidak. Sekian Pak dari saya. Oke, thank you Mas Alex. Ya, ini udah lengkap ya. Teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, Mas Alex, ini rencana ya plan nih. Dibikin ini tuh produknya nantinya akan dijual bebas gitu ke store-store lain atau ini akan dipakai buat internal? Lebih ke internal Pak, lebih custom. Internal ya? Iya. Oke. Oke, kalau buat internal, menurut saya ya, tadi kan ada pengecualian tidak membahas integrasi dengan ERP gitu ya. Betul ya tadi ya, ada ya? Oh iya Pak, untuk dokumentasinya Pak. Tapi untuk realnya pasti kan ada apa namanya ada integrasi dengan ke ERP ya. Cuman untuk dokumentasi maksudnya untuk di SRS ini belum mencakup dokumentasi integrasi itu. Nah, itu sebaiknya dikasih. Jadi ada gambaran nih ketika Mas Alex datang nih ngebuat SRS gitu ya. Kan ntar ada orang teknis gitu ya, ada orang non-tech gitu ngelihat. Pasti nanti akan ujung-ujungnya jadi pertanyaan. Kita udah punya aplikasi ERP, contoh SAP dengan modul Vico. Ini akan integrate nggak dengan kesini gitu? Pasti itu akan jadi pertanyaan. Jadi sebaiknya kalau memang buat internal, itu lebih baik udah dimasukkan gitu dalam SRS. Oke, baik Pak. Oke, baik. Makanya tadi saya mau bertanya nih, apakah ini buat dijual di luar juga, dijual kayak Moka gitu ya? Ya kan kalau kayak gitu pasti setiap store beda-beda kan. Ada yang integrasi aplikasi buat ERP-nya pasti kan beda-beda. Mungkin tadi ini saya kira ke situ. Oke, lalu boleh ke atas nih Mas yang tadi benefit produk ya, itu udah ada perhitungan. Oh, ya. Ini Pak. Ya, sampel aja sih Pak. Iya ya, nggak apa-apa. Average number transaction ini oke lah. Mungkin yang tadinya kita dalam melakukan pembelian sibuk gitu buat melakukan input gitu ya, dengan adanya aplikasi POS ini lebih cepat gitu. Jadi transaction per store-nya akan meningkat gitu. Average store akurasi oke. Nah, kalau days required to close counting book ini gimana nih Mas? Bisa diceritakan nggak? Tadi Pak, Kenapa dia tiap tahun makin menurun gitu? tadi jadi biasanya kan
transaksi sales ini kan cuman sebagian dari transaksi di company ya. Jadi transaksi sales ini kan perlu diintegrate ke ERP yang nantinya akan eh, apa namanya mencatat semua transaksi di perusahaan itu kan, dari mungkin ada biaya-biaya lain, terus mungkin ada apa transaksi penggajian segala macam, pokoknya semuanya kan di situ, dan dari situ akan diolah menjadi laporan keuangan yang harus dibuat tiap bulan dan untuk perhitungan pajak di situ. Dan biasanya di sini kan dari accounting atau finance atau tax itu membutuhkan data yang udah final kan. Jadi di sini Iya. apa tantangan sebelumnya itu kalau misalnya ada POS yang nggak real time, kadang-kadang datanya ada yang eh, nggak semuanya tersinkronis ke pusat gitu Pak. Jadi mungkin dari 1.000 data ada katakanlah 5 data yang masih belum masuk ke server pusat nih gitu. Jadi accounting kan nggak bisa closing sebelum semua data itu masuk seperti itu Pak. Oke. Oke. Jadi ini kayak aplikasi itu kayak dibangun fase gitu ya. Makanya dia akan menurunnya itu otomatis berubah ya. Karena saya ngebayanginnya gini, semakin banyak transaksi itu bisa jadi akan semakin untuk closingnya malah jadi makin lambat. Tapi kalau ya harusnya setiap tahun itu nggak turun kayak gini sih kalau saya nangkepnya. Atau mungkin ada concern lain gitu. Jadi di tahun pertama itu real time-nya belakangan gitu, integrasi dengan pusat, aplikasi pusat. Lalu di 2024 beberapa store udah real time, makanya dia jadi 10 hari. Nah, di 2025 ini all store akan real time atau seperti apa? Oke, jadi kalau dari pengalaman sebenarnya untuk terkait dengan closing dari pihak accounting sebenarnya tidak apa begitu terpengaruh dengan total transaksi Pak, karena Iya, mereka lebih karena summary ya. ya lebih summary, dan juga sebenarnya yang menjadi kendala itu lebih ke kayak misalnya ada yang lupa input, mungkin masih pakai bound manual, belum diinput ke sistem. Terus misalnya ada yang mereka minta backdating karena ada salah transaksi seperti itu yang bikin lama. Iya. Iya. Ah, oke. Jadi kenapa dia tiap tahun menurun, nggak langsung ketika implement langsung jadi 10 hari gitu? Itu Iya. karena tadi nggak akan bertahap gitu di tahun sekian eh, beberapa store atau beberapa data ada yang masih belum masuk atau gimana? Iya betul Pak. Ya mungkin asumsinya kan di awal-awal juga terutama dari pihak frontliner kan di bagian kasir itu perlu banyak training tuh supaya benar-benar bisa memahami penggunaan sistemnya. Terus kemudian dari sisi integrasinya kan juga perlu waktu untuk apa supaya semua data itu benar-benar Oh, oke. Jadi dari journey dari aplikasi. Ya, tadi saya ini sih penasaran sama itu aja sih. Oke, thank you Mas Alex. Mungkin masukan dari saya ya. Ini kan eh, ya kebanyakan itu dalam bentuk kalimat gitu ya. Mungkin dari kita tuh kadang butuh visualisasi. Nah, mungkin bisa ditambahkan use case diagramnya kali ya. Jadi teman-teman ada bayangan dan saya juga gampang gitu melihat. Oh ini ada maksud A, B, C, D gitu ya. oh iya baik Pak, itu juga yang masih kurang. Oke Pak. Oke, teman-teman yang lain. So far yang lain dong. Oke, kalau nggak ada, thank you Mas Alex. Silakan ditutup. Ya, sekian dari saya untuk SRS sistem POS-nya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Thank you Mas Alex. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita cukup 3 orang dulu ya. Jadi nanti mungkin di next week itu ya ada yang presentasi lagi. Tapi nanti mungkin kita akan sambung dengan materi. Oke, kalau gitu teman-teman untuk pertemuan hari ini terima kasih sudah join. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam.